Lalu saya bertanya, bagaimana Pak mereka bisa tahan bertapa sementara tubuh atau badan dari gunung ini mengandung belerang yang sangat tinggi dan mengganggu pernafasan? Iya Ibu, makanya mereka bertapa di sini karena bau belerang itu menjadi ujian bagi mereka untuk bertahan dan hidup-hidup keluar dari pertapaan mereka setelah beberapa waktu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Perkenankan saya ingin menyampaikan cerita perjalanan saya, yaitu memenuhi impian 7 puncak gunung di dalam waktu seminggu. Setelah melanjutkan perjalanan dari Gunung Kembar 1, saya melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Welirang. Perjalanan yang indah dengan hutan-hutan lebat yang luar biasa dan variasi pepohonan yang juga cantik, dipenuhi oleh bebatuan dan beberapa kerikil-kerikil yang mengganggu sepanjang perjalanan. Kalau pendaki tidak berhati-hati, maka di sisi jalan atau di sisi trek akan ada jurang-jurang yang tidak terlihat. Saya juga melihat beberapa gua, sekitar ada 2 dan 3 gua yang cukup besar, berada di sisi jalan menuju ke puncak Welirang. Ketika saya bertanya kepada para penambang yang kebetulan lewat bersisian dengan saya menanyakan, "Pak, itu apa?" Itu adalah goa Ibu. Konon zaman dahulu dipakai orang-orang untuk bertapa di dalam goa tersebut. Dan ketika zaman penjajahan Belanda, konon dipergunakan untuk jadi gudang logistik para Belanda tersebut. Lalu saya bertanya, bagaimana Pak mereka bisa tahan bertapa sementara tubuh atau badan dari gunung ini mengandung belerang yang sangat tinggi dan mengganggu pernafasan? Iya Ibu, makanya mereka bertapa di sini karena bau belerang itu menjadi ujian bagi mereka untuk bertahan dan hidup-hidup keluar dari pertapaan mereka setelah beberapa waktu kemudian. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju puncak Welirang sudah tidak mudah karena bebatuan cukup banyak dan kerikil mengganggu langkah-langkah saya menuju puncak. Dan ketika menjelang puncak, saya melihat di kanan saya adalah sebuah lapangan sebesar lapangan bola dan di sana banyak sekali batu-batu tersusun dengan nama-nama tertentu. Saya menanyakan kepada guide saya, "Itu apa ya di bawah itu?" "Itu batu, Bu." "Siapa yang menyusun menjadi nama-nama tertentu itu?" "Itu adalah para pendaki, anak-anak muda. Mereka ingin mencatatkan namanya dengan menyusun nama mereka dalam bentuk batuan yang bertebaran di seluruh Welirang." Ketika saya melangkah lebih jauh lagi, dan perjalanan itu tidak mudah karena mudah tergelincir, begitu banyak bebatuan di sepanjang menjelang puncak Welirang. Di sebelah kiri saya adalah asap belerang yang sangat tebal yang sudah mulai mengganggu pernafasan. Saya berharap angin tidak mengarah kepada saya sehingga saya dapat tetap berjalan dengan bernafas normal sampai ke puncak Welirang. Dan alhamdulillah, begitu sampai di puncak Welirang, asap sulfur tersebut yang luar biasa tebalnya tidak menuju kepada saya. Dan saya dapat menikmati secangkir kopi yang hangat dan ketela rebus di puncak Welirang yang sangat indah. Setelah menikmati puncak Gunung Welirang yang dipenuhi oleh bau belerang yang sangat tajam dan bebatuan yang luar biasa banyaknya, kembali turun dari gunung menuju ke puncak Kembar 1. Puncak Kembar 1 yang saya nikmati pada pagi hari dengan warna kemilau keemasan, kini sudah menjadi putih
oleh awan dan juga belerang yang sangat kuat menyengat hidung saya. Saya harus segera turun karena angin dari puncak gunung menuju ke bawah dan itu membawa uap belerang. Dan saya harus berhati-hati dengan uap belerang yang begitu tajam karena akan mengganggu pernafasan dan itu akan mengganggu juga perjalanan selanjutnya, yaitu saya ingin menempuh puncak selanjutnya, Gunung Kembar 2. Persiapan tetap diperlukan, pilihlah sepatu yang baik karena beberapa gunung memang memiliki batuan dan kerikil yang cukup banyak. Apabila kita tidak menggunakan pakaian yang cukup baik dan tepat, termasuk sepatu ataupun trekking pole, itu akan sangat membahayakan keselamatan kita menempuh perjalanan di trek. Perjalanan mencapai puncak Welirang adalah perjalanan mencapai impian 7 puncak gunung dalam seminggu. Perjalanan mencapai puncak Welirang dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut juga saya tulis di dalam buku yang saya tulis, Bila Mimpi Punya Warna. Perkenankan saya membaca beberapa hal di dalam buku ini mengenai puncak Welirang. Menyusuri trek ini memberikan sensasi tersendiri. Melihat langsung bagaimana penambang berjuang di alam yang keras. Memikul beban berat di sepanjang jalur yang berbahaya. Di balik itu, keindahan alam yang tersaji di depan mata seolah menjadi hadiah bagi siapapun yang berani menjelajahinya. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.